Hai, kita sekarang lagi ada di Keraton Yogyakarta. Mari, Pak. Desember itu ada karya dari keraton, kan semua agama ada. Nanti ada karya dari yang non muslim, perjamuan kudus pada Sabtu. Itu bisa nanti di dalam juga bisa melihat silsilah lukisan Raja Lama dari Sultan yang kedua sampai yang 10 sekarang. Itu dari keraton tidak dipungut biaya untuk tiket. Oh, tenaga motor bukan tenaga surya. Tadi pagi apa? Halo. Bikin video lagi kayak waktu itu. Tapi sini Dengerin gue penjelasannya. lewat lorong. Karena ini kita bikin video begini nih. Ini kebetulan ibu ini baru mengerjakan tahap awal. Jadi kalau pas hari biasa seperti adik ingin belajar batik yang asli dari Keraton Jogja itu boleh, tapi paling enggak ya 2 minggu 1 bulan nanti baru selesai. Nah nanti sebelum ini ya tahu proses secara awal itu saya terangkan dulu mengenai silsilah lukisan Raja Lama. Ini saya mulai dari sini ya, ini Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Jadi Sultan yang pertama itu lukisannya hanya ada di gedung pusaka dan tidak ditampilkan dimanapun. Sultan yang kedua ini yang lahirnya di Gunung Sindoro, itu di Jawa Tengah. Kenapa lahir di sana? Waktu itu ada tentara Inggris datang ke keraton, invasi di keraton, maka beliau dilahirkan ke gunung itu dan nama kecilnya adalah Gusti Raden Mas Sundoro. Dari nama gunung itu, Pak. Dan beliau juga sempat kalah sama tentara Inggris. Maka gini, dipaksa turun putra mahkota yaitu Sultan yang ketiga. Sultan yang ketiga ini yang ayah dari Pangeran Diponegoro. Ini. Tapi karena Pangeran Diponegoro dari putra selir, maka beliau tidak melanjutkan menjadi raja dan melawan Belanda. Tahtanya turun ke adik Pangeran Diponegoro dari ibu nomor 2 tapi permaisuri. Dari Sultan yang keempat inilah beliau punya putra 18 orang putra. Raja zaman dulu anaknya banyak. Kalau yang kelima, putusnya di Sultan yang kelima. Sultan Hamengkubuwono yang kelima ini mempunyai anak 9 dari permaisuri, itu cewek semuanya. Maka waktu itu tahta dikasihkan ke adik Sultan yang ke-6. Karena harus laki-laki ya Pak ya. Maka Sultan yang ke-6 itu dari permaisuri punya putra 2 orang putra, laki-laki semua. Tertua sendiri yaitu penggantinya Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 yang kumisnya putih. Beliau paling kaya sendiri karena membangun pabrik gula pasir yang ada di Yogyakarta. Nah itu yang terakhir sekarang, termasuk Klaten, Gondang, punya Sultan yang ke-7. Dan Sultan yang ke-7 ini Arjunanya Mataram, tampan, kaya, putra sampai 78 putra. Istri ada 21. Tahu Hotel Royal Lembarukmo ya? Hotel Royal Lembarukmo itu peninggalannya beliau Sultan yang ke-7 sampai sekarang. Oke. Kalau yang ke-8 ini masa kecilnya beliau disekolahkan di Belanda, maka istilahnya pendidikannya lebih maju, pandai berdiplomatik, dan beliau yang merenovasi keraton besar-besaran pada tahun 1921 hingga 1925 selesai, dan beliau mendapatkan penghargaan bintang Pahlawan sendiri di baju. Kalau sekarang namanya Adipura. Nah, beliau ini juga putranya agak lumayan 41, istrinya beliau ada 11. Kalau yang ke-9, kalau pernah ingat ya Pak, itu sempat jadi
Wakil Presiden di eranya Pak Harto, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Ekonomi, Bapak Pandu Pramuka Indonesia dan Pahlawan Nasional. Dan beliau ini dari umur 5 tahun udah dititipkan di Belanda. Di Belanda nama beliau diganti karena aslinya kan Gusti Raden Mas Subrojatun, diganti apa? Hengki. Hengki itu artinya Hamengkubuwono kecil. Karena beliau itu putra mahkota dan beliau yang menggantikan Sultan yang ke-8. Benar, beliau langsung menggantikannya dan beliau yang melawan Belanda. Dan beliau ini juga yang bergabung dengan Indonesia. Istrinya ada 5, putranya ada 22. Itu 5 itu resmi semuanya permaisuri. Nah, kalau yang paling ujung ini adalah Sultan Hamengkubuwono yang sekarang, yang ke-10, paling setia sendiri dengan 1 istri, anak 5, cewek semuanya. Nah, untuk sekarang kan masih ada rembuk keluarga ya, karena beliau nggak mau menikah lagi. Ya, jadi kalau baju kan motifnya pattern, cuma itu aja. Yeah. Kalau batik kita bisa mengembangkan kreasi kita. Yang kami pakai ada 2, katun sama sutra, tapi dasarnya itu dari katun karena lebih mudah. Pertama kita harus membuat desain dulu dengan pensil. Kemudian desain itu kita tutup dengan lilin seperti ini, dengan alatnya namanya canting. Canting ini ada 3 ukuran besar kecilnya. Yang paling kecil untuk buat titik, yang medium, yang tengah-tengah untuk buat garis, yang paling besar untuk buat tembok. Tapi kalau batik tulis yang asli itu harus kita buat bolak-balik sama, tembus sama. Jadi kalau di pasar melihat baju, mau mereka bilang ini batik tulis, dilihat aja. Kalau nggak bolak-balik berarti bukan batik tulis asli. Nah, kemudian setelah semua kita tutup dengan lilin, baru kita buat warna. Tetapi untuk membuat warna satu kali proses, dan kita harus mulai dari warna yang terang ke warna yang gelap. Misalnya pertama kita masuk dalam warna kuning, semuanya akan menjadi kuning kecuali yang kita tutup dengan lilin. Untuk menghilangkan lilin kita godok dengan air panas. Nanti lilin hilang, warnanya akan tetap tinggal. Dan yang kena lilin ini nanti tidak ada warnanya, akan tetap putih. Misalnya warna kedua kita ingin biru, tapi kuning tetap kuning. Yang kuning kita tutup dengan lilin lagi supaya warna biru tidak masuk ke tempat yang kuning. Dan kita godok dengan air panas lagi. Lilin lagi kita punya 2 warna. Dari biru dan kuning kita ingin ya warna yang lain, misalnya hijau atau yang lain, warna yang biru kuning kita tutup lagi. Jadi batik makin banyak warna, makin lama proses pembuatannya. Nah, nanti proses terakhir kita godok dengan air panas selama 3 jam dan ada garamnya. Garam itu fungsinya untuk mengikat warna. Nah, jadi kita membuat ini lukis batik besar, tapi kalau simpel itu tidak lama. Ini yang lebih kecil lebih lama karena lebih rumit. Dan batik yang asli bila mana kotor, cuci selika tidak. Simbol kesuksesan, gambar dengan Borobudur, dengan petani yang membawa hasil hasil panennya, simbol dari kemakmuran. Sungai dengan air yang mengalir, simbol dari rezeki yang selalu mengalir. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus mulai dari bawah, dari insan, akan menuju ke kejayaan seperti yang sekarang di Borobudur. Ini yang ada di kantor Gubernur Jogja. Jadi kalau ini yang ada di kamar pribadi Sultan, Ramasinta, tolak perceraian, simbol keharmonisan keluarga. Seperti hampir sama dengan Romeo Juliet ya. Tapi kalau Romeo Juliet bad ending, tapi kalau ini happy ending. Nah ini sama ya, bolak-balik sama. Cuma di depan ini kita kasih yang namanya Prada. Ini Prada mas ini kita nggak apa-apa, tapi nanti selikannya dari belakang. Ini simbol kewibawaan, kata kencana. Monggo Bapak Ibu ya, ini sambil mempromosikan hasil karya dalam. Nanti misalnya benar, lukisan batik kan